up please. Before we study, let's pray together. Pray start. Finish. Go out, national flag. Salute out. Over. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci darah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Salam for teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning, sir. Morning class. Ya baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini lanjutan dari materi dimensi 3. Apa kabar anak-anakku semua? Ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Harus sarapan dari rumah supaya sehat, supaya tetap semangat belajar. Apalagi matematika ini membutuhkan tenaga yang Ya, pada hari ini kita lanjutkan materi kita dimensi 3. 2 hari yang lalu, tepatnya di hari Selasa, kita sudah belajar jarak antar titik. Nah, hari ini kita akan lanjutkan yaitu jarak antar, bukan jarak antar garis, jarak titik ke garis. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kamu cek dulu lingkungan sekitar. Kalau ada sampah silakan dikutip, nanti waktu istirahat dibuang di tempat sampah. Nah ini sampah ini kan, dikutip dulu itu ya kan. Sampah yang ada di sekitarnya silakan dikutip dulu. Lingkungan yang bersih membuat pikiran kita nyaman untuk belajar. Nah itu lagi ada sampah. Dicek, jangan cuma diam saja. Saya suruh cek sekitar, diceknya cuma dicek aja, tapi nggak diambil sampahnya. Dikumpulkan dulu ya, nanti dibuang setelah istirahat. Nah, selesai nanti pembelajaran ini, Bapak harapkan kamu bisa. Nah, apa saja yang Bapak harapkan kamu bisa? Nah, ini melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Masih sama seperti yang hari Selasa, kita masih tetap menggunakan problem based learning yang dipadukan dengan metode diskusi kelompok. Peserta didik diharapkan dapat mendeskripsikan jarak titik ke garis pada ruang dengan tepat. Kemudian dengan menggunakan aplikasi GeoGebra, peserta didik menentukan jarak titik ke garis pada ruang dengan tepat. Nah ini nanti GeoGebra-nya sebagai alat bantu untuk memastikan bahwa konsep yang kamu temukan itu adalah benar. Bisa ya? Apa alamat yang saya harapkan selesai pembelajaran ini dari kamu nak? Dapat menyelesaikan masalah mengenai jarak antar titik ke garis dan jarak titik ke garis. Nah itu ya, dapat menentukan jarak titik ke garis, itu intinya. Nah bisa nanti kamu bantu dengan menggunakan aplikasi aplikasi GeoGebra. Nah coba kamu perhatikan dulu gambar yang ada di sini dan kamu baca dulu sambil literasi. Yang kuat saranya bantu, ada yang kewalahan membaca dari sini. Guys, Kak, ayo baca nak. Yang
tiang penyangga dibuat untuk menyangga atap suatu gedung. Tiang penyangga ini menghubungkan suatu titik pada salah satu sisi gedung dan suatu titik pada bidang atas seperti ditunjukkan pada gambar 1. Apabila dibuat gambar tampak samping diperoleh seperti pada gambar 2. Dari gambar 2 cermati gambar kayu penyangga dan atap. Kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin adalah itu ya jawabannya. Kondisi bukannya di situ. Dapatkah Anda menentukan kondisi atau syarat agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin? Itu ya pertanyaannya. Oke, ada yang mau memberikan tanggapan? Ya silakan nak. Dia mati. Berikan. Iya silakan. Untuk mendapatkan tinggi minimum kayu penyangga itu Pak harus tegak lurus dari titik dari dinding dengan atap. Iya, tepat sekali ayah beri tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau menambahkan? Atau ada yang mau mengulangi yang disampaikan oleh Angel? Tidak ada yang mau mengulangi? Tidak paham yang disampaikannya? Iya, silakan Justin. Panjang atap harus lurus dengan kayu penyangga. Iya. Panjang atap harus tegak lurus dengan kayu penyangga. Tujuannya apa? Harus tegak lurus. Apa tadi tujuannya? Apa tujuannya? Agar panjang kayu penyangga seminimal mungkin. Apa tujuannya kita harapkan seminimal mungkin? Iya, menghemat biaya, yaitu biaya yang sekecil-kecilnya. Kamu anggap ini kalau dilihat ini adalah sebuah perumahan. Anggap saja kamu nanti ke depannya bisa jadi seorang arsitek atau pemborong. Atau ada orang yang meminta bantuan samamu supaya diperoleh biaya yang seminimum mungkin. Bisalah kamu nanti membantunya. Bisa kan? Itulah salah satu manfaat kita mempelajari jarak dari titik ke garis. Panjang kayu penyangga seminimal mungkin inilah yang merupakan jarak dari titik yang di sini ke garis. Garis yang dimaksudkan itu adalah atapnya. Bisa dipahami? Apa tadi tujuan akhirnya? Mendapatkan biaya yang sekecil-kecilnya. Pada ujung-ujungnya untung yang sebesar-besarnya. Ya, ini untuk menunjang kegiatan ekonomi. Prinsip ekonomi selalu ya. Karena kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Biaya yang sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Itulah salah satu tujuan kita mempelajari jarak dari titik ke garis. Oke, sampai di sini ada yang mau kau tanggapi? Ada yang mau kau tanyakan? Jelas. Seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, kita tetap menggunakan pembelajaran problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Kelompok nanti akan tetap belajar kelompok ya. Yang kita pakai tetap menggunakan kelompok yang sebelumnya, yang kita pakai di hari Selasa kemarin. Oke. Apa tadi tujuannya, Ari? Tujuan kita mempelajari ini? Dapat menentukan jarak. Iya, dapat menentukan jarak titik ke garis. Kamu harus tahu nggak tujuan kamu belajar apa? Kamu harus tahu apa tujuan akhir dari kamu mempelajari materi hari ini. Apa tadi tujuannya? Iya, dapat menentukan jarak dari titik ke garis. Manfaatnya dalam kehidupanmu apa? Menekan penggunaan modal. Iya, apa? Menekan penggunaan modal. Iya, modal yang sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Selalu itu ya manfaatnya. Oke.
supaya lebih mantap lagi kamu nanti menentukan seperti apa jarak dari titik ke garis itu, silakan kamu baca dulu Rifki. Kebetulan namamu yang Bapak tulis di sini. Dan rumahmu kan dekat-dekat sekolah ini kan? Iya, di sana kan? Iya. Oke, silakan dibaca. Yang rumahnya tepat di rumah nomor 12 ketika ingin pergi ke sekolah yang berada di Jalan Sudirman. Untuk mendapatkan angkot ke sekolah, Rifki melintas melewati rumah nomor 11 dan rumah nomor 7. Rumah nomor 2 hingga sampai di Jalan Sudirman. Pernah suatu hari Rifki hanya melintas melewati rumah nomor 13, 10, dan 9. Karena Rifki takut terlambat ke sekolah, dia hanya melintas lurus melewati rumah nomor 8 hingga sampai ke Jalan Sudirman. Manakah lintasan yang mendeskripsikan jarak rumah Rifki dengan Jalan Sudirman? Oke, sebelum kita tentukan itu, kira-kira bisanya kamu bayangkan lintasan yang ditempuh oleh si Rifki? Bisa kamu bayangkan? Bisa atau tidak? Jawablah, kalau bisa bisa, kalau tidak tidak. Bisa. Bisa kamu bayangkan? Bisa ya? Yang lain mana nih? Siapa yang bisa yang kejep tangan? 1, 2, 3, 4. Yang tidak bisa? Oh, sedikit yang tidak bisa. Jadi yang lain apa ini? Golput? Hah? Golongan putih? Abstain? Tak mau bersuara? Coba kamu perhatikan dulu ini. Ketika ingin pergi ke sekolah yang berada di Jalan Sudirman, sekolah kita ini kan Jalan Sudirman, yang di depan ini kan? Ya kan aja? Iya Pak. Dong. Untuk mendapatkan angkot ke sekolah, Rifki naik angkot nggak ke sekolah? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Ceceknya kau naik angkot selalu ya? Oke. Rifki melintas melewati rumah nomor 11 dan rumah nomor 7. Rumah nomor 11. Kemudian dia ke nomor 7. Kemudian ke nomor 2. Lalu dia ke jalan raya. Bisa. Dari nomor 11 ke nomor 7, iya kan? Nomor 11 ke nomor 7 ke nomor 2 baru dia ke jalan raya. Bisa? Oke. Selanjutnya, pernah suatu hari Rifki hanya melintas melewati rumah nomor 13. Dia lewat nomor 13. Kemudian nomor 10, nomor 9, baru dia sampai ke jalan raya. Kemudian Rifki takut terlambat ke sekolah, dia hanya melintas lurus melewati rumah nomor 8 hingga sampai ke Jalan Sudirman. Lurus saja dia dari nomor 12 melintasi rumah nomor 8 sampai di Jalan Sudirman. Ya. Ada nggak alasanmu kenapa kira-kira Rifki nggak melintas lewat nomor 8 aja kira-kira? Bisa nggak kamu buat sebuah alasan? Kenapa kira-kira Rifki tidak mau melintas lurus saja? Iya, kemungkinan di situ becek. Ini karena rumah Rifki tahu dia mungkin kan? Di rumah kalau lihat dia lewat nomor 8 dia harus buka sepatu karena di situ mungkin becek. Ada lagi alasan yang lain? Kira-kira kenapa dia nggak melintas lurus saja biar dekat kan? Biar nggak terlambat. Tadi alasan si Rifki sendiri karena bisa jadi kalau dia lewat nomor 8 becek di sana. Ada alasan yang lain? Iya. Karena arah panahnya ke kanan. Mana arah panahnya mana ini maksudnya? Oh, dia kalau lewat dari sana itu. Iya. Arah panahnya belum menentukan. Nggak pasti dia kalau arah panah saja kan? Arah panah maksudnya kau harus lewat sini? Nggak harus begitu. Kalau arah panah maksudnya itu berarti kan? Ada, iya, Angel tadi tunjuk tangan silakan. Iya, biar cepat dapat angkot dia di sini karena mungkin angkotnya dari sini. Makanya dia melintas lurus saja. Itu alasan ya, beberapa alasannya itu. Ada alasan yang lain nggak? Satu orang kalau nomor 9, nomor lurus sekarang nomor 8. Kalau lurus dari nomor 8, kenapa dia tadi nggak lurus aja nomor 8 biar cepat aja dia ke Jalan Sudirman? Itu tadi pertanyaannya. Kenapa dia harus melintas lewat sana? Tadi alasan si Rifki sudah tepat. Kemungkinan di situ becek. Tadi alasan si Angel juga sudah tepat. Rifki mengejar angkot dari sini karena jarak sekolahnya ke sana. Ini berbagai apa? Ini berbagai asumsi. Asumsi saja nih. Supaya kamu memikirkan berbagai alasan. Bisa ya?
Oke. Nah, sekarang siapa yang mau menggambarkan lintasan yang ditempuh oleh Rifki? Kan sudah kita buat aja. Ayo siapa? Ya silakan. Kalau merespon atau buat suaranya, ya, biar kedengaran ke apa ya? Lintasan yang mana ini? Jalannya duluan, baru rumah Rifki. Biar nampak seperti apa nanti lintasannya. Anggap aja garis dengan titik, rumah itu titik, jalan itu garis, itu aja bukan? Kita Pak akan mendeskripsikan jalan Iya, lintasan yang ditempuh tadi, lintasannya dulu. yang biasa dia tempuh. Iya, yang ditempuhnya tadi. Ada 3 lintasan kan? Ya, Pak. Terus? Berapa? Ini Pak lintasan yang dia tempuh. Berapa nomor 1? Tadi kan ada 3 lintasan. Berarti kan tadi ambil lintasan. Dari nomor 12 dia ke nomor 7, baru ke nomor 2, baru sampai ke jalan. Dari nomor 12 dia mencapai nomor 7, baru ke nomor 12. Oh, bukan ke nomor 11 ya Pak? Iya, ke nomor 11, ke nomor 7 kan sama lagi. Itu jalan Sudirman anggap aja dia garis. Berarti dari rumah ke 11, baru ke 7, baru sampai dia ke jalan Sudirman. Nah, itu belum sampai garisnya kan? Garisnya belum sampai ke jalan Sudirman. Gitu. Oke, itu salah satu lintasannya. Berikutnya, Kemudian di lintasan yang kedua maksudnya yang melalui nomor 13 itu nomor 11 kenapa di situ? Jadi, depannya nomor 11 di depan. Ya, Pak. Terus di sini ya Pak? Iya. Nomor 2 di mana nomor 2-nya? Enggak, saya ke belakang dulu garisnya. Ke bawah, itu ke bawah. Ini ya Pak? Coba tengok kembali dulu ke sini biar jelas. 12 ke 11 ke 7 ke 2. Kemana itu lintasan? Berarti Pak? Di jalan Sudirman juga berarti Pak? Dari nomor 12 ke 11 tarik garis lurus, 11 ke 7 tarik garis lurus, 7 ke 2 tarik garis lurus, baru dia sampai ke jalan Sudirman. Semua tarik garis lurus. Tidak mengalami di sini rumah nomor 2 Pak. Iya. Lintasannya aja dibuat. Dari rumah Riki dia ke nomor 11, tarik garis lurus gitu aja. Nah, coba lihat dulu di mana nomor 11-nya. Sudah Pak? Kenapa di sana? Coba lihat kembali dulu ke sini. Iya Pak. Lihat dulu nomor 12 titik, nomor 12 ke nomor 11, ke nomor 7, ke nomor 2. Nah, garis lurus aja kan? Kan lintasan aja yang dilihat. Nomor 11 iya. Nomor 7. Nomor 2.
baru dia sampai ke Jalan Sudirman. Iya, ayo. Nah, inilah salah satu lintasannya ya. Oke, terus lintasan yang lain yang mana lagi tadi? Nomor 13 10 9. Nah, 10 Nah, terus dia melewati rumah nomor 8 sampai ke Jalan Sudirman. Iya. Ya, terima kasih tepuk tangan. Inilah lintasan yang dilalui oleh Rifki ya. Ini lintasan yang dilalui oleh Rifki. Nah, coba kamu lihat dulu. Kira-kira lintasan yang menyatakan jarak dari rumah Rifki ke Jalan Sudirman yang mana lintasannya? Iya, yang melewati rumah nomor 8. Kenapa ini yang menyatakan jaraknya? Ini tadi rumah Rifki. Kenapa ini yang menyatakan jaraknya? Karena itulah jarak yang paling pendek. Nah, ini kita buat aja Jalan Sudirman ini kita anggap dia garis lurus ya. Nah, untuk begini aja dia. Supaya lebih gampang. Nah, gitu. Atau dari sini pun dia boleh-boleh saja, dari sini pun dia boleh-boleh saja. Suka hati si Rifki. Pokoknya dia sampai di Jalan Sudirman. Oke. Nah, berarti yang menyatakan jarak dari rumah Rifki ke Jalan Sudirman inilah dia. Nah, gitu. Nah, biar lebih jelasnya lagi kamu nanti menentukan jarak dari titik ke garis seperti apa di dalam bangun ruang, Bapak akan bagikan kamu ke dalam kelompok seperti pembelajaran yang pada hari Selasa kemarin. Oke, kita lihat dulu nama-nama kelompoknya. Nampak ya? Ya, kelompok 1 Ahmad Rustia, Tika Zara, Dapa, Fataila, Rizky Paulina, Jocelyn Kristanti. Ayo menuju kelompok 1. Yang lainnya silakan keluar dulu kelompok 1 di sini. Kemudian kelompok 2 Aidil Fakri, Azrina, Fadila Ahmad, Sajid Hasan, Sekirwani di sini. Angela Dian, Aswar Ashari, Zahra, Nadira, dan Putri di sini. Angelin, Kori, Ilwansa, Paradiba, Salsabila. Nah, di sana. Kelompok 5 Ari Perdana, Rolando, Juwita, Muhammad Aidin, Rahmat Ayhansa. Kelompok 6 Asifa, Gaiska, Justin, Naila, dan Rifki. Ya, sebelumnya Bapak sudah kirimkan di grup kita ya. Di grup kita sudah ada bahan ajar, apalagi yang ada? Instrumen, ya apalagi? Bukan instrumen. Bahan ajar, kemudian media. Bahan ajar dan media ini bisa kamu gunakan nanti untuk membantumu menentukan jarak dari titik ke garis ya. Iya, Pak. Iya.
tetap seperti yang kemarin, ada materi prasyarat untuk membantu kamu nanti. Ada materi prasyarat di sini sebagai alat membantu kamu nanti untuk menentukan jarak dari titik ke garis ya. Di sini ada langkah-langkah KPD terbimbing supaya kamu terbimbing menentukan jarak dari titik ke garis. Oke, silakan diselesaikan ketiga soal ini. Seperti biasa, Bapak kasih waktu 15 menit ya. 15 menit saja untuk menyelesaikan ketiga masalah ini. Setelah itu nanti akan kita presentasikan ke depan jawabannya. Masing-masing kelompok jangan lupa untuk memberikan tanggapan. Ingat, menanggapi tidak hanya menanyakan jawaban yang berbeda, bisa saja kamu mengapresiasi dari tampilan kawan. Oke, silakan. Kalau ada yang kurang jelas, langsung tanyakan. Iya, dari dulu. Apa sih katanya? Gunakan cara metabolis dan biar dapat. Nah, kita dapat. Sisi miliknya. Iya, tepat sekali. Iya. Ini ikuti aja. Gambarlah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik A ke garis GS. Yang di sini apa? Di sini. Makanya ada spasi, space atau spasi di situ kan? It's okay. Iya. Nah, itu ada kan? Gunakan teorema Pythagoras. Nah, berarti dapat ini 13 kan? Gunakan luas segitiga. Luas segitiga ada alas, ada tinggi. Ini alas, ini tinggi. Dapatlah nanti X-nya. Apa rumus luas segitiga? Iya, setengah alas tinggi sama dengan setengah alas tinggi. Dapatlah nanti X-nya. Apa di sini perintahnya? Gunakan teorema Pythagoras. Berarti mencari ini. Udah dapat berapa? Dari mana dapat 13? Kalau teorema Pythagoras itu dari sini. Itu maksudnya. Ah iya. Oke, lanjut.
semuanya harus paham ya. Kalau tidak paham tanyakan sama kawannya juga. Semuanya harus ikut andil. Ruas garis yang menyatakan jarak dari A ke GS adalah ruas garis yang mana? Ayo, apakah AG atau AP atau AS? Iya, AP, tulis di sini AP. Oke. Pak, bertanya aku. Iya, apa? Ini segi 6 beraturan kan? Kalau kita hubungkan semua diagonalnya, dia nanti akan membentuk apa? Segitiga apa jadinya? Segitiga siku-siku. Kalau segi 6 beraturan sama sisi kita. Jadi ada berapa 6 segitiga sama sisi? Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadi AB-nya berapa? 10. Berarti AO-nya apa? Karena dia segitiga sama sisi. Kuadrat tambah 6 kuadrat.
persen sama dengan dikali BC sama dengan 5 kali Setiap titik itu titik Jadi apa buat B? Ya, yang tulis garis itu harus 2 huruf loh. Ketiga lusuk yang ketemu di U saling tegak lurus. Berapa? Harusnya cukup gambar segini aja AGS. Iya kan? AGS kan segini AGS aja ini apa ya? Enggak kayak di Mas lagi. Garis AS, luas garis apa? Luas garis AP. Iya, jarak dari AP AS itu kan luas garis AP. Segitiga apa ini? Ini berapa? Ini ES-nya berapa? Ini nggak tahu. Ini kan berapa ini tadi? Ini ke sini berapa? Nah, ini ke sini. Ini juga. 66 Ini kau buat jauh ini antara ini lagi pindah karena 10 AS 10 sama, tapi GS kan nama karbohidrat ini lah segitiga AGS adalah segitiga apa? AS-nya berapa? Ini U saling tegak lurus panjang apa kan ini? Ketiga lusuk yang bertemu di U saling tegak lurus. Semua yang bertemu di U tegak lurus. Berarti ini tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Semuanya tegak lurus. Nah, ini berapa? 8. Ini berapa? Nah, ini berapa? Luas garis yang menyatakan jarak titik A ke GS adalah luas garis AP, tulis di situ AP. Nah, dengan menggunakan jarak konfigurasi menggunakan garis HG, AS dan GS. Udah, AS-nya berapa tadi? 10. Nah, segitiga AGS adalah segitiga tulis. Nah, itulah jarak lalu garis S yang menggunakan jarak Pythagoras dengan segitiga AGS atau yaitu panjang AP. AP sama dengan iya, silakan.
ditanya. Iya, kesalahan pengetikan itu ya. Iya, ada kesalahan pengetikan ya, mungkin makanya kamu bingung. Sesuai dengan yang ditanya itu ya. Sesuai yang ditanya tadi, hitunglah jarak A ke garis GS, bukan AS ya. Salah ketik. Sesuai dengan yang ditanya, mulai dari yang di atas kan sudah A ke garis GS. Pak. Iya. Berkaitan dengan di masalah itu apa? Apa jarak garis PH adalah? Salah dua juga ya. Ada kesalahan pengetikan titik D ke garis PH sesuai dengan instruksi. Kalau kamu ikuti instruksi dari LKPD, kalaupun ada kesalahan pengetikan pasti kamu tahu mana yang salah itu. Karena sudah ada di instruksinya ya nak. Oke, bagaimana bisa kita present? Apa? Letakkan titik P pada sesuai dengan titik P adalah titik tengah BC. Iya, silakan dikirim. Ya, iya. Atau yang kemarin kami kirim ke Berapa tadi yang dikirim? Apa? Siapa yang kirim? Ya, bagaimana sudah siap? Bisa kita presentasi? Oke, nah, sudah ada yang dikumpulkan. Oke, kita present ya. Ya, silakan. Ayo, semuanya silakan perhatikan ke presentasi kawan-kawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Salsabila Fitri sebagai moderator. Saya Korea Nadia sebagai non-tulis. Saya Paradiba Priani sebagai non-tulis. Saya Angelina Dodo Bojari sebagai penyaji materi. Saya Pansa sebagai penyanyi. Inilah apa itu perkenalannya. Mari kita mulai ke hasil dari diskusi kami. Pertama sekali kami akan membahas tentang masalah 1. Saya akan membacakan soalnya. Pada limas AGUS seperti pada gambar berikut, ketiga rusuk yang bertemu di U saling tegak lurus. Panjang AU 8 cm,
GU 6 cm, SU 6 cm, dan tentukanlah jarak A ke garis GS. Nah, dari gambarnya adalah tolong itu. Di sini titik A, G, U, S. Nah, kita perlu tahu kalau U adalah 8, U, G adalah 6, US adalah 6 juga. Jadi, ini adalah segitiga sama kaki. Diketahui bahwa semuanya dari titik garis dan titik U ini tegak lurus. Jadi semuanya di sini misalnya U itu tegak lurus dengan UG, tegak lurus dengan US. Nah, langkah yang pertama yang kita lakukan adalah gambarkan ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik A ke garis GS. Di sini ini titik A, ini titik GS, ini garis GS, dan disinilah yang tegak lurus ke garis GS. Berilah nama titik potong garis tegak lurus yang menghubungkan titik A ke garis GS dengan titik P, sehingga ruas garis yang menyatakan jarak titik A ke GS adalah ruas garis AP. Nah, pertama sekali kita harus mencari panjang dari AG dan AS. Karena cara kita menghitung AG dan AS adalah dengan teorema Pythagoras, dan panjang sisi-sisi yang digunakan itu sama, yaitu 8 dan 6. Oleh karena itu kami menyamakan mereka berdua jadi seperti ini. AG sama dengan AS sama dengan AU kuadrat ditambah GU kuadrat, yang nanti akan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat, yang menghasilkan akar 64 tambah 36, dan akar 100 akan menghasilkan 10 cm. Sehingga AG dan AS adalah 10 cm. Selanjutnya kita akan hitung garis GS. Di sini GS ada sama dengan akar US ditambah UG kuadrat. Nah, akan dihasilkan dari GS sama dengan 6 akar 2 cm. Nah, selanjutnya kami mengambil segitiga AGS. Di sini kita tahu bahwa AG sama dengan AS sehingga mereka sama kaki. Sehingga seperti yang telah kita ketahui, kalau alasnya akan tepat dibagi 2. Oleh karena itu kami membuat GP adalah 33 akar 2, PS adalah 3 akar 2. Nah, di sini perhatikan segitiga APS. Kami mengambil segitiga APS untuk menghitung panjang ruas AP. AP sama dengan AS kuadrat dikurang PS kuadrat. Tentu saja ini sisi miring dikurang sisi tegak. Ini adalah akar 10 kuadrat dikurang 3 akar 2 kuadrat yang akan menghasilkan akar 82. Kita akan lanjutkan ke GeoGebra-nya untuk membuktikan bahwa jawaban kami itu benar. Pertama sekali, saya boleh minta tolong menulis untuk masukkan akar 82 ke kalkulator. Bentar ya. Pertama sekali, kita tentu saja perlu menggambarkan kita akan menggambar limas AGUS dengan menggunakan perintah piramid, mana A ke U adalah 8 cm dan A ke sisi titik GS adalah kita akan mengubah titik-titiknya, nomor titik-titiknya menjadi AGUS. Ini titik G dan ini titik S. Selanjutnya kita akan menggambarkan titik P. Tapi pertama sekali kita perlu mengetahui di mana titik P itu sebenarnya tegak lurus dengan DS dan menggunakan perpendicular line. Ini
Lalu kita akan menggunakan intersect antara perpendicular line dengan GS untuk menentukan titik baru, yaitu akan kita anggap sebagai titik P. Ya. Selanjutnya kita akan menentukan jarak A ke P dengan menggunakan segmen. Nah, dengan ini kita akan langsung dapat berapa panjang A ke P. 9,06. Nah, notaris apakah 9,06 jawabannya? Ada kalkulator di bawah bisa. Iya, Pak. Nah, sekarang buka file kita yang tadi, kelompok 4. Ya, dan tentukan bahwa hasil kami adalah 9,06. Sekian presentasi. Sekian presentasi kami. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan kritik dan sarannya, kami persilakan. Kepada kelompok 1, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas presentasi yang luar biasa. Jawaban yang dilampirkan oleh kelompok 4 sesuai dengan jawaban yang kami dapatkan juga. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Jocelyn. Yang selanjutnya kepada kelompok 2, kami persilakan. Terima kasih atas penjelasannya. Jawaban yang kalian paparkan sama dengan jawaban kami. Terima kasih kepada kelompok 2. Selanjutnya kepada kelompok 3, kami persilakan. Terima kasih kepada kelompok 4. Jawaban yang kalian paparkan tadi sesuai dengan jawaban dari hasil diskusi kami. Terima kasih kepada saudari Nadira. Selanjutnya kepada kelompok 5, kami persilakan. Terima kasih, pemaparan dari kelompok 4 sangat jelas dan sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Terima kasih kepada kelompok 5. Selanjutnya kepada kelompok 6, kami persilakan. Terima kasih kepada kelompok 4. Jawaban yang kami dapatkan sama dengan yang telah kalian presentasikan. Presentasi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Kurang dan jawabannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri aplaus untuk penampilan dari kelompok 4. Oke, silakan kepada kelompok 4 kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya untuk masalah yang berikutnya kepada kelompok 5 ya. Kelompok 1, 2, 3 kan sudah di hari Selasa kemarin, tapi wajib tetap menanggapi ya. Oke, silakan kepada kelompok 5. Sudah dikirim belum? Siapa yang kirim? Ini bagus kau pilih cara aku ada cara. Aku pakai berani taruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Rahmat Priyansa sebagai moderator. Saya Dita Mariawati sebagai anggota. Saya Mulan Utama sebagai penyaji. Baik, di sini kami akan membahas masalah 2. Jadi kepada Rolando, Buka dulu. PDF-nya. Masih ke situ. Jadi masalah yang kedua itu pada putusan BCD, BFGH dengan panjang lurus 6, jika P adalah titik tengah DC, maka jarak titik D ke garis PH adalah yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah letakkan titik P pada pusat BCD, BFGH dan hubungkan garis PH. Jadi itu titik P-nya itu di tengah-tengah BC, jadi titik P-nya itu di sini. Terus kita hubungkan titik P ini ke garis H sama D sehingga dia membentuk segitiga di situ. Selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita menentukan panjang dari DP dengan rumus teorema Pythagoras. DP sama dengan CD kuadrat tambah CB kuadrat.
DP sama dengan akar kuadrat dari 6 kuadrat tambah 3 kuadrat, sehingga hasilnya adalah 3/5. Selanjutnya kita menentukan garis pH. Panjang garis pH sama dengan DH kuadrat tambah DP kuadrat, sehingga panjang garis pH sama dengan 9. Dan untuk menentukan jarak titik D ke garis pH, kita menggunakan luas segitiga. Luas segitiga dalam perbandingan DD aksen kali pH per 2 sama dengan DP kali DH per 2. Ini DD aksennya, ini sebagai tinggi, ini sebagai alasnya. Sama dengan ini alasnya, ini tingginya. Jadi panjang DD aksennya itu 2/5. DD aksen itulah merupakan jarak titik D ke garis pH. Baik, selanjutnya jawaban kami akan dibuktikan dengan metode GeoGebra. Yang pertama itu kalau pakai GeoGebra kita harus menggambar kurusnya dulu. Lalu kita buat titiknya. Terus kita buat titik tengah antara B dengan C dengan poin. Setelah itu kita hubungkan garis titik tengah BC dengan garis H. Terus kita ganti dulu titik I-nya menjadi titik P. Terus titik I-nya juga. Baru setelah itu kita hubungkan titik P, D dengan H. Terus kita buat garis yang tegak lurus dari P ke titik DH. Coba agak jauh kalau nanti salah-salahnya ada salah-salahnya.
Garis D KI itulah garis DDHC. Itulah menghubungkan garis titik D ke garis PH. Terima kasih. Baik, pada kelompok 1 akan memberikan saran dan pendapat. Ya, silakan kelompok 1. Ya baik, terima kasih kepada kelompok 5 ya. Ya, kelompok 5 atas presentasi yang luar biasa. Jawaban yang dipaparkan oleh kelompok 5 sesuai dengan jawaban yang terperoleh. Namun tadi karena ada kelebihan waktu, kelompok kami mencoba menggunakan metode lain untuk mencari jawabannya, dan kami menemukan bahwa dengan menggunakan teorema double Pythagoras hal ini jawabannya juga dapat dicapai. Mungkin hal ini boleh ditanggapi oleh kelompok 5. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada kelompok 2. Kelompok 5 sudah memaparkan hasil presentasinya dengan bagus, tapi mungkin saran dari kami untuk diperdalam lagi penggunaan aplikasi GeoGebra-nya supaya bisa didapatkan hasil dari apa yang kalian tulis dengan hasil yang di GeoGebra itu sama saja. Terima kasih. Pada kelompok 3 akan memberikan. Terima kasih atas pemaparan yang telah dilakukan. Jawaban yang telah kalian paparkan sama dengan jawabannya. Terima kasih. Pada kelompok 4. Baik, terima kasih kesempatannya. Jawaban yang saya dapatkan sesuai dengan jawaban yang didapatkan oleh kelompok 5. Tapi saya memberi saran agar memperdalam cara penggunaan GeoGebra ini. Terima kasih. Pada kelompok 6 dipersilakan. Baik, presentasi yang kalian berikan sudah sangat memuaskan dan jawabannya juga sudah sesuai dengan kelompok kami. Tetapi mungkin penggunaan GeoGebra bisa diperbaiki kembali dan tidak gagap lagi ya. Bisa. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami pada hari ini. Bila ada kata-kata kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jawabannya berarti sudah sama ya, sudah pas lagi, tidak ada perbedaan pendapat kan? Oke. Berikutnya kepada kelompok 6 untuk menyaksikan masalah yang nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Saya sebagai moderator. Nah, saya Rifki Muhammad sebagai anggota. Kami akan menjelaskan cara menyelesaikan masalah 3 yang telah diberikan oleh Pak Agus. Baiklah, langsung saja saya mulai. Di mana ya, masalah 3. Oke, di sini dapat kita lihat masalah 3 di mana pertanyaannya adalah diketahui 5 segi 6 beraturan D, A, B, C, D, E, F dengan panjang rusuk AB 10 cm, AD 13 cm. Tentukan jarak antara titik B dan rusuk TE. Jadi cara pertama adalah kita harus menggambarkan 5 segi 6 beraturan T, A, B, C, D, E, F. Di mana di sini dapat kita lihat bahwa setiap panjang dari AB, BC, dan CD
berjumlah 10 cm karena ini merupakan bidang segi 6 yang beraturan. Dan di sini ada kami gambarkan bahwa pada bidang alas di mana satu lingkaran itu berjumlah 360 derajat. Sehingga jika dibagi 6 akan terbentuk 6 segitiga di mana setiap segitiga ini akan memiliki 180 derajat. Dan setiap sudut segitiga pada titik O itu akan bernilai sebesar 60 derajat. Sehingga akan terbentuk segitiga sama sisi. Maksud saya sini. Oke, baiklah. Di sini kami gambarkan segitiga OBC di mana dituliskan bahwa jumlah untuk mendapatkan nilai X di sini kami akan menambahkan 60 tambah X sama X sama dengan 40 sehingga 2X maka akan didapatkan X yaitu nilai sudutnya sebesar 60 derajat. Ini sebagai pembuktiannya. Nah, pertanyaan kedua ada panjang BE di mana BO ditambah OE adalah sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20 cm sehingga didapatkan nilai BE. Selanjutnya gambar segitiga TBE adalah segitiga sama kaki. Selanjutnya D, gambarlah segitiga TBE. Pada segitiga TBE tariklah garis tegak lurus dari titik B ke garis TE. Ini dia segitiganya di mana panjang pada TB sama dengan panjang pada TE. Ini akan terbentuk segitiga sama kaki di mana panjang BE tadi yang sudah kita tentukan adalah sebesar 20 cm. Nah, sekarang untuk menentukan garis B ke TE harus ditarik garis B ke jarak terpendek ataupun jarak minimum ke garis TE sehingga terbentuklah garis BB aksen. Selanjutnya, ruas garis yang menyatakan B ke TE adalah ruas garis BB aksen seperti yang telah saya katakan tadi. Dan selanjutnya adalah dengan menggunakan teorema Pythagoras hitunglah panjang ruas garis TO di mana segitiga sama kaki ini akan dibagi titik tengahnya dari T ke O sehingga akan terbentuklah segitiga sama kaki. Di mana untuk menentukan panjang dari TO harus menggunakan rumus Pythagoras. Di mana TO kuadrat sama dengan TOE kuadrat dikurang maksud saya TE kuadrat dikurang OE kuadrat. Sehingga didapatkanlah hasilnya 13 kuadrat dikurang 10 kuadrat sama dengan 169 dikurang 100 sama dengan akar 69. Selanjutnya kita akan menghitung garis B dengan menggunakan luas segitiga TBE. Di mana segitiga yang dapat lihat di sini adalah segitiga TBE ini yang terbentuk dan segitiga yang selanjutnya adalah segitiga yang ini dari B ke garis BB aksen lalu ke E dan B. Nah, maka akan didapatkan di mana luas segitiga adalah alas kali tinggi berdua sama dengan alas kali tinggi berdua. Akan didapatkan 20, di sini dapat dimatikan setengahnya, coret. Dan kemudian akan didapatkan 20 dikali akar 69 sama dengan 13 dikali BB aksen, sehingga BB aksen akan menghasilkan 20 akar 69 per 13. Nah, selanjutnya akan kami gambarkan pada diagram. Kami akan mengambil gambar dari segitiga TBE karena kami masih dalam tahap pembelajaran sehingga kami masih belum mampu dalam mendapatkan 5 segi 6 peraturan. Baiklah, pertama sekali kita akan membuat segitiga ya, di mana panjang pada segitiga ini adalah 10 cm.
juga akan menghasilkan jarak sebesar 20 cm. Kemudian kita akan menentukan titik dari T-nya. Akan bernilai 8,3, kira-kira letak titiknya di sini. Kemudian kita akan menarik poligon. Selanjutnya kita akan pasang titik BB aksennya dengan menambahkan titik dari sini dan akan menambahkan titik O. Oke, langsung saja kita ubah namanya. Dan di sini ada titik BB aksen. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan dari titik pada B ke B aksen sehingga akan terbentuk garis BB aksen. Oke, dan di sini akan ditentukan garis T. Nah, kira-kira gambar segitiganya adalah seperti ini pada GeoGebra. Nah, kira-kira sekian dari hasil penyajian materi yang kami paparkan. Salah kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin berkomentar atau mengkritik kami, persilakan. Saya mulai dari kelompok 1. Terima kasih pada kami telah melakukan presentasi dengan sangat baik. Jawaban yang kami paparkan sudah sama dengan jawaban kami. Namun saran dari kelompok kami, jika kalian melakukan presentasi jangan membelakangi audiens. Baik, kredit dan komentarnya kami terima. Selanjutnya kepada kelompok 2. Terima kasih atas pemaparannya. Jawaban kalian sama dengan jawaban yang telah kami diskusikan. Terima kasih atas komentar dan kritiknya. Saya lanjutkan ke kelompok 3. Oke, terima kasih, pemaparannya sudah cukup jelas dan jawabannya sesuai dengan jawaban kami. Hanya saja mungkin dalam penggunaan GeoGebra-nya lebih dalam. Terima kasih. Komentar yang kami terima. Saya lanjutkan ke kelompok 4. Terima kasih. Presentasi yang kalian buat sudah sangat memuaskan. Namun ada baiknya dengan menggunakan Avogadro yang hasilnya juga akan sama dengan hasil yang kalian peroleh. Tapi hasil yang kalian peroleh sudah sama dengan hasil yang kalian peroleh. Baik, terima. Silakan kepada kelompok 5. Terima kasih atas presentasi dari kelompok 6. Presentasi yang sangat bagus dan jawaban yang kalian dapatkan sama dengan yang kami dapatkan. Namun dalam penggunaan GeoGebra-nya perlu diperdalam dan tidak membelakangi penonton. Terima kasih. Baik, semua pertama saya terima. Terima kasih atas perhatian dan komentarnya. Saya ucapkan terima kasih. Ayo tepuk tangan lagi. Oke. Baik, semua masalah sudah disajikan ya, dan semua penyajiannya luar biasa. Semua masalahnya dapat kita tentukan penyelesaiannya ya. Oke. Nah, sebelum kamu kembali ke tempat duduknya, ada baiknya kita refleksi dulu apa yang kita pelajari hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Menentukan jarak dari titik ke garis. Apakah kamu sudah bisa menentukan jarak dari titik ke garis? Sudah bisa ya?
Siapa yang mau menyampaikan apa itu jarak dari titik ke garis? Iya, silakan. Iya, Atika, silakan. Biar gantian ya, Selim. Jarak titik ke garis itu lintasan terpendek dari titik ke garis. Iya, lintasan terpendek dari titik ke garis. Ada bahasa yang lain nggak? Iya, silakan Selim. Jarak dari titik ke garis dapat kita definisikan sebagai garis terpendek yang sifatnya tidak lurus antara suatu titik dengan suatu garis. Iya, tepat sekali. Ada lagi bahasa yang lain? Rizky? Panjang garis tegak lurus yang dihubungkan dengan titik. Iya, lebih sederhana lagi ya. Iya, ayo beri tepuk tangan dulu. Oke, baik, berarti sudah bisa lah ya menentukan jarak dari titik ke garis pada bangun ruang. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak ada, paham semua? Oke, kalau sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan lakukan evaluasi. Silakan diselesaikan.
Oke, waktunya sudah habis ya. Boleh dikumpulkan ya. Ya, dari itu. Ya, sudah dikumpulkan aja. Kakinya kenapa di atas itu? Terus namanya, terus nama? Nama. Enggak. Ayo, kumpulkan. Ayo kumpulkan. Ada lagi? Semua? Ada lagi? Ya, untuk pegangnya juga dikumpulkan. Yang kemarin juga ya. Baik, karena waktulah yang mempertemukan kita, waktu juga lah yang membuat kita berpisah. Oke, di sini, nah, kamu harus menyelesaikan penilaian keterampilan di rumah nanti ya. Masih tetap dalam bentuk berkelompok. Kamu selesaikan, ada nanti Bapak kirimkan di Google, di WhatsApp aja, biar gampang ya. Itu nanti kamu siapkan, kamu selesaikan dalam kelompok yang tadi tetap kelompoknya. Bisa? Oke, selanjutnya untuk materi yang akan kita pelajari minggu depan, kita akan belajar tentang masih dimensi 3, yaitu jarak titik dengan bidang. Jadi materi kita itu di dimensi 3 ada jarak titik dengan titik, ada jarak titik dengan garis, kemudian ada jarak titik dengan bidang. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau menanggapi? Yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas semua? Oke. Ya, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Silakan ditutup Ketua. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.